Ya, terhitung tinggal 6 bulan lagi, pesta olahraga terbesar akan digelar di Jepang. Namun jumlah kasus positif COVID-19 di Jepang sendiri kian meningkat. Saat ini Jepang memperpanjang masa darurat COVID-19 hingga 7 Maret mendatang. Dan untuk mengetahui informasi terkini seputar penyelenggaraan Olimpiade Jepang, kita telah terhubung secara langsung dengan Presiden NOC of Indonesia yang saat ini tengah berada di Doha, Qatar, yaitu Bapak Raja Sabta Oktohari. Salam olahraga, Pak Okto. Salam olahraga, Bung Faisal. Bagaimana kabarnya, Pak Okto? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Okto, ini kasus COVID-19 di Jepang sendiri kian meningkat, Pak Okto. Dan tentu dari Perdana Menterinya sendiri menerapkan dan menurunkan peraturan bahwa memperpanjang masa darurat untuk COVID-19. Apakah ini memberikan dampak bagi penyelenggaraan Olimpiade Tokyo di tahun ini yang rencananya akan dimulai pada tanggal 23 Juli nanti? Halo Pak Okto. Pak Okto? Terdengar suara saya? Mas Faisal bisa dengar suara saya? Bisa terdengar, Pak Okto. Ya, saya kedengaran suaranya. Ya, ini kasus COVID-19 di Jepang sendiri kian meningkat, Pak Okto. Baik. Jadi, memang kalau kami dari Komite Olimpiade Indonesia hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh International Olympic Committee sebagai headquarter dari Komite Olimpiade Dunia. Dan hasil dari rapat terakhir, yaitu tanggal 22 Januari, itu disampaikan langsung oleh Presiden IOC Thomas Bach yang menyatakan bahwa Olimpiade Jepang tetap akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli. Sehingga kami tidak mau berspekulasi dengan isu-isu yang berkembang yang tidak resmi, tapi kita hanya merujuk kepada informasi yang disampaikan oleh International Olympic Committee. Regulasi apa saja yang kira akan dilakukan jika memang Olimpiade ini tetap berjalan di masa pandemi COVID-19 yang terus meningkat di Jepang? Jadi hasil dari kelanjutan dari rapat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari lalu, itu IOC telah memberikan playbook guidance untuk pelaksanaan Olimpiade Tokyo 2021 nanti. Dalam playbook itu disampaikan tata cara untuk baik itu sebelum maupun pada saat di Jepang nanti. Bahkan ada aplikasi yang harus di-download oleh semua peserta untuk memonitor pergerakan baik itu persiapan maupun selama di Jepang. Saya kira ini akan bisa menjadi benchmark apa yang terjadi dibuat untuk menuju Olimpiade Tokyo ini, bisa kita jadikan rujukan untuk bisa melaksanakan kegiatan kita di negara kita di Indonesia. Baik Pak Okto, ini beberapa waktu lalu sempat ada pengumpulan polling bahwa... Mas Faisal. Halo Pak Okto? Yes, saya dengar. Pak Okto, beberapa waktu lalu sempat diadakan polling untuk penyelenggaraan Olimpiade ini. Dari sejumlah warga, sekitar 27% mengiyakan tetap berlangsungnya Olimpiade. Namun ada sekitar 73% warga yang menolak. Dan dengan jumlah sebanyak itu, bagaimana pertimbangan dari penyelenggara? Jadi kita tidak mau berspekulasi dengan informasi-informasi di luar dari informasi resmi yang disampaikan oleh Komite Olimpiade Dunia, yaitu International Olympic Committee
yang secara resmi menyampaikan bahwa Olimpiade akan dilaksanakan pada tanggal 20 nanti dengan semua protokol-protokol yang sudah disampaikan. Itu juga yang menjadi alasan kami datang ke Doha pada hari ini bersama tim dari NOC Indonesia untuk melihat secara langsung bahwa di Qatar ini, di Doha ini, Halo Pak Okto. Mas Faisal, bisa Ya, dengar saya? terdengar Pak Okto, silakan. Saya lanjut, Mas. Ya, silakan Pak Okto. Jadi itu juga yang membuat, itu yang menjadikan datang secara langsung untuk melihat bagaimana Doha itu tetap menyelenggarakan kegiatan-kegiatan olahraga dengan protokol yang sangat ketat, dan kegiatan peningkatan prestasinya pun bisa dilaksanakan. Insya Allah tanggal 10, 2 hari dari sekarang, nanti kita akan menandatangani kerjasama antara NOC Indonesia dengan NOC Qatar, yang kebetulan adik dari Raja Qatar, yaitu Sheikh Johan, adik dari Sheikh Tamim. Nah, ini merupakan kesempatan untuk sama-sama meningkatkan prestasi dan menggunakan fasilitas yang ada di Indonesia maupun juga ada di Doha ini. Dan kita juga ingin mendorong kerjasama yang lain, baik itu untuk peningkatan prestasi maupun di kegiatan aktivitas usaha, agar semua bisa mendapatkan hasil dari mutual kerjasama yang baik ini gitu. Dan di sini IOC sendiri sudah menyampaikan playbook atau guidance, baik itu Olimpik maupun Paralimpik. Nah, ini yang guidance ini mestinya bisa menjadi rujukan kita. Kalau kemarin pada tanggal 2 Februari, guidelines itu sudah dikeluarkan untuk international federasi, untuk press media, untuk broadcaster, dan atlet maupun official. Nanti tanggal 9 Februari, besok, itu akan dikeluarkan lagi playbook untuk chef de mission. Jadi memang ini yang akan menjadi, saya pikir di dalam extraordinary situasi seperti hari ini gitu, kita membutuhkan rujukan-rujukan yang official yang hari ini kita dapatkan dari International Olympic Committee. Oke, Pak Okto, tadi seperti yang telah disampaikan, guidebook-nya sudah dikeluarkan. Apakah sudah ada koordinasi dengan cabur atau Kemenpora untuk hal ini? Kami berkoordinasi terus dengan Kemenpora maupun para stakeholder, terutama para cabur-cabur. Yang menarik, untungnya di cabang-cabang olahraga unggulan kita itu merupakan cabang-cabang olahraga individual yang bukan full body contact gitu kira-kira, kecuali dengan tim sendiri seperti badminton gitu. Nah, ini akan lebih mempermudah daripada olahraga yang full body contact gitu. Tapi tentu saja kita terus berusaha untuk comply dengan regulasi yang disampaikan oleh Tokyo Organizing Committee maupun untuk Paralympic Committee Tokyo nanti. Baik, Pak Okto, kita beralih ke informasi ke topik yang lain nih. Terkait dengan bidding Olimpik tahun 2032. Persiapan Indonesia ini sudah sejauh mana, Pak Okto? Terima kasih Mas Faisal. Ini kesempatan yang baik untuk menyampaikan informasi penting buat Indonesia, bahwa sejak tanggal 15 Desember kita sudah melakukan komunikasi yang lebih jauh lagi dengan IOC terkait dengan proses bidding Olimpiade Indonesia Jakarta 2032. Dan waktu itu kita laksanakannya di Muscat atau di Oman, dan kami berkomunikasi langsung dengan PIC, IOC untuk proses bidding Olimpiade. Dan di sana dilanjutkan dengan pertemuan kedua pada tanggal 3 Februari lalu di Jakarta, yang dihadiri lengkap oleh para pengurus NOC Indonesia dan juga para stakeholder. Dan di sana kita menyampaikan kesiapan kita, yang pertama dari continuous dialogue
akan menjadi targeted dialog. Memang agak beda sekarang proses biddingnya ini bukan beauty contest, tetapi modelnya siapa siap nanti dia yang dapat gitu. Jadi seperti balap mobil gitu. Kalau di depannya tiba-tiba melemah, berarti kita yang maju duluan. Apalagi dalam situasi sekarang ini kan jadi sebuah presiden yang akan membuat proses bidding itu menjadi berbeda. Karena semangatnya adalah bagaimana proses bidding bisa menekan harga semaksimal mungkin, sehingga negara-negara yang ikut bidding itu tidak dirugikan melalui proses bidding tersebut. Tetapi yang menarik ternyata hasil dari pertemuan kita di tanggal Februari itu mendapatkan respon dari banyak pihak yang sepertinya menempatkan Indonesia seperti menjadi sebuah tantangan atau ancaman yang baru gitu. Tapi sekali lagi kita tetap positif bahwa kita yakin apa yang kita lakukan itu banyak sekali bukan berdasarkan berita-berita hoax, tapi semuanya adalah bukti-bukti seperti diberitakan Indonesia secara transportasi nggak siap, tapi kita sudah buktikan di Asian Games maupun Asian Para Games ternyata kegiatannya bisa mendapatkan apresiasi dari negara-negara peserta. Dan ini akan menjadi modal yang sangat besar untuk kita bisa menjadi tuan rumah Olimpiade maupun Paralimpiade di Jakarta 2032 nanti. Baik Pak Okto, terima kasih, banyak sekali informasi menarik yang disampaikan. Selamat menjalankan tugas kembali Pak Okto, sehat-sehat di sana. Ya. Salam untuk semua juga yang di sana. Mohon doanya karena nanti malam sebentar lagi, kira-kira 4 jam lagi kita akan diundang oleh Raja Qatar, Sheikh Tamim, untuk menyaksikan semifinal dari liga yang diadakan, kejuaraan dunia liga yang diadakan di Doha. Nah, di situ juga kita bisa mengambil cuplikan dari bagaimana membuat kegiatan di tengah-tengah situasi pandemik. Mudah-mudahan ini nanti bisa kita bawa pulang dan kita bisa aplikasikan di Indonesia. Baik, semoga apa yang diharapkan dan direncanakan berjalan lancar semuanya. Pak Okto, terima kasih banyak atas waktunya. Amin, terima kasih. Salam olahraga. Salam olahraga. Baik, Sobat Sport, informasi olahraga menarik lainnya akan hadir sesaat lagi. So keep watching Sport Today. Pembalap terbaik MXGP. Ngomongin banyak hal seru tentang dunia e-sport. Membahas berbagai permainan dan pertandingan dari dalam dan luar negeri. Lengkap dengan tips and tricks bakal bikin kamu makin jago. Jadi mengandalkan pasif yang dimiliki oleh seorang Gasher. Jangan lewatkan Top Gamer. Di MNC Sport. Menjadi Ninja Warrior adalah jalan ninjaku. Melewati berbagai rintangan adalah keahlianku. Dan memecahkan waktu tercepat adalah ambisiku. Baik sekali, hati-hati, aduh, hati-hati Taufik. Iya. Saksikan Sasuke Ninja Warrior Season 2 setiap Senin sampai Jumat jam 5 pagi, jam 10:15 siang, dan jam 8:30 malam di MNC Sport. Thank you for still watching Sport Today. Sobat Sport, PB Taekwondo Indonesia atau PBTI menggelar seleksi nasional atlet untuk proyeksi SEA Games dan Asian Games. Seleksnas tersebut digelar mulai 4 hingga 7 Februari di Gor Popki Cibubur. Sebanyak 168 atlet dari 14 Pengprov ambil bagian. PB Taekwondo Indonesia menggelar seleksi nasional atlet proyeksi SEA Games dan Asian Games. Seleknas